saudara-saudara silakan duduk. Nah, saudara-saudara, di abad ke-6 sebelum Masehi, pada zaman raja-raja dan zaman itu kerajaan Yehuda yang Israel sudah dihancurkan sebelumnya, Yehuda dihancurkan dan dikalahkan oleh seorang raja yang sangat powerful pada waktu itu. Ya, dia bernama Raja Nebukadnezar. Di tahun 586 sebelum kelahiran Tuhan Yesus, dia menguasai seluruh Timur Tengah, termasuk Iran sampai ke Maroko, sampai bagian yang di situ yang kita tahu saat ini, itu semua di bawah kekuasaannya. Ya, satu orang yang terkenal brutal, ya, dia bisa dengan sepatah kata menyuruh orang untuk satu kota dihancurkan, dibunuh semua orang, bisa. Nah, pada waktu itu dia menawan beberapa orang anak muda, termasuk banyak orang, tetapi ada 4 orang anak muda ini yang bernama satu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, nama 3 orang itu ada namanya Yahudi, tapi yang 3 ini sudah diganti menjadi nama orang ini, ya, seperti kita orang Indonesia nama Tionghoa, tapi waktu ada di Indonesia sudah namanya seperti apa, ya, Gunawan gitu, ya, gitu. Nah, saudara, mereka ini masih muda, dibawa ke kerajaan untuk bekerja menjadi pegawai raja. Pegawai raja mereka bekerja, tetapi mereka ini hati mereka tetap menyembah kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu yang tadi kita belajar haleluya. Yah itu berarti nama dari Tuhan kita, bernama Yahweh. Itu Yahweh. Ya, tapi orang imam-imam tidak mau berani pakai nama itu, sehingga mereka hanya menyebutnya Adonai, artinya Tuhan. Ya, nah, 4 orang anak muda ini bekerja. Satu kali raja bermimpi. Dia bermimpi dan dia ingin jawabannya. Tetapi waktu dia panggil semua orang ahli nujum, ahli magic, ahli apa semua yang punya berhikmat dari kerajaannya tuh, tidak ada satu orang yang bisa menjawab. Karena dia punya cara pertanyaannya begini: kasih tahu apa yang saya mimpi tadi malam atau malam sebelumnya, kasih tahu. Dan sesudah itu menerangkan artinya. Orang-orang ini bilang, nggak mungkin, nggak pernah ada kita bisa jawab pertanyaanmu, karena mana kita tahu apa yang engkau mimpikan. Tapi kalau engkau kasih tahu, kita bisa memberikan artinya. Raja bilang, kamu mau omong kosong sama saya, ya, saya kasih tahu, kamu nanti bikin tafsiran macam-macam, nanti saya akhirnya tidak mengerti, ya kan, tidak mengerti. Dan pada waktu itu dia bilang, bunuh ini semua orang pintar ini, yang mengaku pintar, ahli-ahli ini semua, bunuh. Tetapi pada waktu itu ada 4 orang anak muda yang terkenal adalah Daniel. Sudah baca di Daniel. Dan Daniel itu bilang, kasih tahu, dia punya komandan yang bertugas di situ, dia punya manajer, bilang begini, jangan bunuh dulu, kasih saya waktu untuk, dia tidak termasuk yang akan dibunuh karena dia hanya pegawai, saya akan memberikan jawaban. Jadi pegawai manajernya datang ke bos satu lagi, akhirnya sampai ke raja, bilang, ada orang yang dulu terbuang beberapa tahun yang lalu, terbuang dari tanah Yehuda, Yerusalem itu, pembuangan ini,
dia bilang dia bisa. Jawab. Oke, kalau gitu jangan bunuh yang lain dulu. Kalau dia bisa jawab, maka ini. Maka datanglah Daniel, masih muda waktu itu, sekitar kurang lebih umur 21 tahun, masih muda, ya. Tapi dia karena sungguh-sungguh ikut Tuhan, sehingga dia memiliki hikmat, pintarnya itu, hikmat itu 10 kali lipat dari orang-orang anak muda yang lain yang 10 kali lebih pintar, lebih berhikmat. Nah, pada waktu itu dia datang menghadap, mungkin juga hati dia karena salah bicara, habis dia itu raja buas banget itu Nebukadnezar. Dia betul baru bunuh berapa orang, sudah mungkin ribuan orang dia bunuh kan. Jadi dia ngomong, dia bilang begini. Raja bilang, kamu bisa jawab? Iya, bukan saya yang bisa, tapi ada Tuhan Maha Tinggi yang bicara kepada saya untuk sampaikan. Nah, kalau begitu cepat bicara, jangan ini, ya. Yang engkau mimpikan ini semua, ini semua. Raja, kamu bisa tahu saya punya mimpi yang saya tidur tidak ada orang, saya kasih tahu, kamu bisa tahu. Bukan saya, itu Roh Tuhan yang Maha Tinggi kasih tahu ke saya. Terus apa artinya? Ini saya kasih tahu. Engkau bermimpi patung, ya, yang kepalanya itu emas, tapi dadanya perak, kakinya tembaga, yang di bawahnya itu jari-jarinya itu ada tanah liat dan apa semua. Pokoknya itu saudara bisa baca. Saya ingin supaya saudara baca baru mengerti. Oh begitu, itu artinya apa? Kerajaan ini akan muncul, engkau ini kepalanya emas saat ini, tapi engkau punya akan jatuh, ya, karena sesudah raja-raja ini akan muncul ada satu batu kecil dari gunung. Saya lihat, ya, dan gunung itu, batu itu kecil dan dia datang dan dia langsung menambah patung yang besar yang berbuat dari logam itu semua langsung hancur, dan batu kecil itu makin lama makin besar dan menutupi dunia. Wow, jadi itu benar apa yang dia katakan, dia mimpi itu semua terjadi dalam sejarah manusia sejak saat itu. Karena pada waktu itu kerajaan Babylon, habis itu ya, kerajaan Persia muncul yang namanya dia disebut Raja Cyrus dan Darius yang menyelamatkan orang Israel untuk kirim kembali. Saudara ingat ini akhir-akhir ini kan Trump disebut sebagai Cyrus modern. Ya, Cyrus, Raja Cyrus itu kurang lebih 530 sebelum Tuhan Yesus. Nah, dan di situ sesudah itu Persia dikalahkan sama Alexandria, ya. Alexander the Great dari Macedonia. Habis itu kerajaannya pecah, ya, empat bagian. Nggak lama muncul Julius Caesar, kerajaan Romawi, ya. Dan pada waktu Tuhan Yesus itu zaman Romawi. Nah, pada waktu itu hancur, ya. Dan ada satu batu yang kecil, Tuhan Yesus itu mulai dengan 12 orang. 2000 tahun, makin lama makin besar pengaruh, kuasa dan semuanya. Karena itu firman Tuhan kata datang dari Tuhan yang Maha Tinggi itu menghancurkan semuanya, dan yang tetap tinggal adalah yang sekarang kita puji, kita sembah, Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari mana satu anak buangan? Ingat loh, waktu mereka, saya baca tentang kitab Daniel, mereka waktu itu dibelenggu, dikeluarkan dari Yerusalem, berjalan sampai ke Babel, ya. Babylon itu sekitar 1100 mile, 1700 kilometer, dan jalan itu dengan ini. Itu bos-bos naik kuda orang ini, mereka hanya ditarik gitu, anak-anak kuda ini. Tetapi mereka punya hati ikut Tuhan, tidak mau menyembah dewanya orang Babylon. Sampai makanannya orang Babylon itu mereka nggak mau makan. Loh kenapa? Ini daging loh, sehat loh. Karena mereka tahu orang Babylon sebelum
sebelum daging itu dibawa ke istana raja, dipersembahkan dulu untuk dewa-dewa mereka. Mereka itu begitu setia. Dan bukan itu saja, meskipun diancam pun mereka tetap buka pintu mereka untuk melihat ke Yerusalem untuk menyembah pada Tuhan. Padahal siapa sudah keluar peraturan, kalau siapa yang menyembah selain raja, ini untuk sudah zaman berikutnya lagi, zaman Darius, siapa yang menyembah Tuhan yang lain akan dibuang. Tetapi mereka itu tetap setia. Luar biasa bukan kisah ini? Amin. Nah, ini karena mereka memiliki hikmat dari Tuhan. Hari ini saya rindu membagikan agar hikmat itu kita anak-anak Tuhan pun bisa memilikinya dalam hidup kita. Rindu mau belajar? Oke, mari kita baca di Amsal 9 ayat 10. Amsal. Amsal 9 ayat 10. Hafal ini ya, karena ini sangat berguna sekali. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Firman Tuhan katakan bahwa mereka memiliki hikmat dan pengetahuan 10 kali lebih daripada orang-orang pintar pada masa. Di muka bumi ini kita bisa bekerja keras, itu bagus. Tapi kalau bekerja dengan smart, lebih bagus lagi. Tapi kalau bekerja di dalam hikmat Tuhan, jauh lebih luar biasa. Amin. Karena kecepatan zaman sekarang bukan seperti dulu lagi. Salah tekan aja langsung habis itu doa. Nah, di sini katakan permulaan hikmat. Permulaan hikmat. Ya, jadi hikmat permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau kita mau memperoleh hikmat Tuhan, ya, kita harus memiliki yang pertama dikatakan roh yang takut akan Tuhan, hati yang takut. Loh, artinya begini, kayak anak masih mau anak kecil kalau mau sekolah, katakanlah kindergarten, jangan langsung ngajar mereka matematika yang sulit atau ilmu botani yang dalam. Tapi mulai dulu dengan A, B, C, D. Benar nggak? A, B, C. Nanti kalau mereka sudah bisa ini, nanti belajar matematika 1 tambah 1, 2. Kita semua laluin itu bukan? Tidak mungkin kita baru taman kanak-kanak atau SD kelas 1 belajar kelas 6 atau SMP punya, bukan? Nah, ini nih, takut akan Tuhan itu adalah permulaan dari hikmat. Kalau kita tidak punya ABCD, kira-kira kita bisa belajar yang lain nggak? Nggak bisa. Benar nggak? Kita perlu ini. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, bilang, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, mulai katakan, taruh tangan di dada. Tuhan, roh takut akan Engkau. Mari kita katakan, semua kata, roh takut akan Engkau. Roh takut akan Engkau ada dalam hidup, supaya aku bisa membedakan aku dapat apa yang salah, apa yang apa yang benar apa yang di hadapan. dihadapan Dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita perlu sekali ingat loh, orang selalu punya kepintaran. Sekarang saya tanya, kepintaran itu datangnya dari mana? Siapa yang berikan? Tuhan yang berikan. Menciptakan HP ini yang modern ini juga Tuhan yang memberikan
kemampuan. Karena firman Tuhan katakan Tuhan menciptakan kita manusia sesuai gambarnya. Amin. Jadi kepintaran Tuhan itu juga ada di dalam manusia. Saudara punya perasaan kasih itu datang dari mana kira-kira? Benar nggak? Kalau itu bukan Tuhan yang taruh, kita tidak bisa milikin. Benar? Kita manusia punya imajinasi, kita manusia, benar nggak? Sebelum kita bangun suatu gedung besar, arsitek mulai gambar, kan dia sudah punya ada dulu imajinasi kan? Baru dia gambar, baru itu baru dikasihkan ke construction untuk kerja. Itu datangnya dari itu. Saudara harus tahu bahwa alam semesta yang luar biasa ini, ya, ini hanya saudara kasih tahu. Ada orang yang ahli, yang ateis dari Eropa, ya England, ya, dia bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan itu ada, dia melakukan kesalahan besar. Kok membutuhkan manusia untuk hidup di planet yang begini kecil, bumi ini, harus menciptakan 200 billion galaksi. Ya, 200 billion galaksi. Tuhan wasting itu energi. Tapi ada orang yang ahli, ya, dia katakan, ya, orang yang percaya, dia sesudah menyelidiki tentang ilmu astrologi yang di atas ini perbintangan, dia katakan kalau Tuhan tidak menciptakan ini semua, maka kita manusia akan kekurangan satu yang namanya nitrogen, dan kita nggak bisa hidup tanpa nitrogen dan tanpa hidrogen. Jadi Tuhan itu menciptakan yang begitu mulia itu punya hikmah, dan hikmat itu begitu luar biasa. Tergantung dari kita bagaimana kita bisa menarik hikmat itu dalam hidup kita dan bisa menjadi praktis dalam hidup kita, sama seperti Daniel tadi. Pada waktu dia hadapan kematian atau kehidupan, dia bisa menjawabnya karena hikmat. Dan itu harus dimulai dengan apa? Takut akan Tuhan. Saudara takut akan Tuhan enggak? Takut. Mungkin zaman ini gereja sudah terlalu salah bicara, terlalu banyak bilang Tuhan mengasihi, Tuhan itu grace, Tuhan itu compassion. Bagus, itu semua ada, memang itu sifat Tuhan. Tapi jarang sekali manusia di gereja itu diajarkan untuk takut akan Tuhan. Saudara harus tahu bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan. Dan takut akan Tuhan itulah yang membuat kita memperoleh banyak hal. Saudara pikir kita mesti takut ya, hidup dalam ketakutan? Bukan takut yang macam begitu. Kalau kita takut begitu, katakanlah kita ada dengar ini badai di Sibolga, ya, di daerah Tapanuli. Kita nonton itu aja kita sudah ngeri, bukan? Lihat kok mayat jenazah orang kayak gitu, kan takut, benar gak? Sebagaimana, jangan takut seperti demikian. Ya, atau kita dengar berita perang, kita ada dikduk, takut. Atau kita sendiri, kita takut, katakanlah ada yang bilang takut setan atau apa gitu. Ya, itu ada. Ada yang bilang saya tidak takut setan, namanya saya takut pencuri. Karena setan nggak bisa bikin apa-apa, pencuri bisa curi barang, bisa ini lagi, nikah lagi, benar nggak bahaya? Oke, memang semua kita itu ada semua. Kita perlu hati-hati, tapi jangan hidup dalam ketakutan. Tapi yang di sini ketakutan yang dimaksudkan Tuhan ini dalam ayat ini, takut yang penuh hormat, takut yang penuh kasih. Jadi kita takut Tuhan itu takut berbuat dosa, bukan karena dia mau hukum kita dengan ini terus ngancam-ngancam kita, tapi karena kita terlalu mengasihi dia sehingga kita takut untuk berbuat dosa. Saudara rasakan itu? Katakanlah kita kasih contoh. Saya sama Ibu Ruth, kan saya lebih laki-laki, saya secara fisikal lebih kuat dari dia. Tapi kadang-kadang saya rasa takut sama dia. Kenapa? Takutnya takut saya berbuat salah, menyakiti hatinya. Menyakiti hatinya saya nggak mau. Benar kan? Iya kan? Benar, supaya itu.
Begitu mestinya kayak gitu, benar nggak? Jadi para suami-suami di sini takut sama istri bukan berarti ini ya, takut karena aku mengasihi dia. Mesti begitu. Itu baru benar. Takut yang Tuhan itu juga begitu. Ya kita ini. Kenapa? Kita perlu takut. Karena semua ini Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Benar nggak? Oke, suami istri. Istri meskipun dekat dengan suami bagaimanapun tidak bisa mengetahui 100% laki punya hati. Perbuatan mungkin bisa kelihatan. Kalau dia berbuat sembunyi kita nggak tahu. Tapi kalau lihat kan kita bisa lihat. Tapi kalau kita itu punya hati itu, Tuhan tahu apa yang kita pikir. Di sini saudara hanya tahu saya hanya berapa persen. Saya kasih tahu. Berapa persen? Ibu Ruth paling banyak. Mungkin Cici tahu ya. Karena dari kecil kita tahu. Tapi yang tahu paling benar itu dari saya Tuhan. Ingat loh, ada orang suami istri berjalan bergandengan tangan. Tapi laki punya lihat perempuan lain yang lain, siapa yang tahu? Benar. Benar kan? Mesti kasih kacamata kuda. Terus terang, ini harus benar ada yang tahu. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan tahu. Jadi kalau kita dimanapun kita berada, kita tidak boleh apapun yang kita lakukan. Tuhan tahu. Tahu Tuhan. Ini yang penting sekali. Ya. Dan di sini dikatakan, ya, ini adalah permulaan hikmat. Jadi hikmat itu bisa dimiliki oleh kita. Jangan pikir, oh Salomo aja yang ada punya. Kita sudah tahu bukan? Atau Daniel, atau Tuhan Yesus. Ingat Tuhan Yesus itu disebut hikmat Tuhan. Bukan saja firman Tuhan, tapi ia disebut hikmat Tuhan. Ya, hikmat Tuhan itu bisa kita miliki. Cara untuk kita milikinya, tentu tadi sudah dibilang kita takut akan Tuhan. Tetapi yang kedua, kita perlu berikan waktu untuk Tuhan itu mengajar kepada kita. Ingat, Daniel memberikan waktu untuk dia bisa memperoleh pengetahuan dan hikmat itu. Dan Salomo dengan kerendahan hati dia memohon hikmat itu, sehingga ia perolehnya pada waktu Tuhan menampakkan diri kepada dia. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta kekuasaan untuk membunuh musuhnya, tetapi dia meminta hikmat. Sehingga di firman Tuhan katakan dia seorang raja yang paling berhikmat. Saudara tahu nggak? Dia menulis 3.000 pantun. Yang ini Amsal ini salah satu. Ya, ini yang tercatat, banyak sekali yang tidak tercatat. 3.000 banyak. Kita satu aja juga belum tentu. Benar kan? Dia 3.000 bayangkan di masa hidupnya. Luar biasa. Dan sekarang kita belajar yang berikutnya lagi. Ya, dan mengenal yang Maha Kudus adalah apa? Mengenal Maha Kudus. Hidup ini ada orang bangga sekali, saya kenal Luhut. Pernah kita bicara, Luhut susah Pak. Itu orang yang bekas jenderal yang jadi sekarang orang kuat di Indonesia. Luhut penjahitan ya. Rasanya kayak bangga banget. Waktu datang di sini dia yang repot ngurus hotel di Martin Place apa gitu. Rasanya dia bangga kayak kenal orang. Tidak masalah ya, tapi jangan berlebihan. Kita kenal siapa saja boleh, tapi jangan menempatkan orang ini lebih penting dari Tuhan. Kita setuju? Kenapa? Orang come and go. Waktu masanya berapa tahun yang lalu lagi naik ini Presiden Jokowi, wah semua ingin kenalan dengan dia. Sekarang sesudah keluar berita-berita yang buruk, makin menjauh dari sini. Benar kan? Coba saudara perhatikan, pada zamannya Soeharto sama Habibie,
Waduh, saya pergi kantor di mana selalu fotonya dia, terus kiri kanan ada Tuhan Yesus ada di tengah. Habis itu Soeharto di sini Habibie. Ini orang percaya sih, saudara. Tapi pada waktu Soeharto jatuh atau bagaimana Habibie, semuanya angkat semua, benar nggak? Oleh karena itu kita tidak perlu ini. Di Timur memang pernah ada foto Tuhan Yesus karena orang Timur percaya Tuhan Yesus. 90 berapa persen percaya Tuhan Yesus. Di sebelah ada Soeharto pada waktu masa Indonesia di Timur. Terus ada wartawan Indonesia katakan, bapak-bapak orang Timur hebat, sekarang sudah bisa terima Pak Harto sebagai presidenmu dan Habibie sebagai wakilnya ya. Dia bilang begini, orang Timur bilang, jangan salah mengerti. Jangan salah mengerti. Yang disalibkan dia bersama Tuhan Yesus kiri kanan itu siapa? Benar kan? Ya itu kita bisa salah mengerti. Tapi sekarang ini kalau kita mengenal siapa yang paling kita lapar untuk mengenal, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan yang maha tinggi, yang maha kudus, yang maha besar ini kita harus utamakan itu. Kita semua kan tiap-tiap kita punya sisa umur hidup ini kan tidak ada yang tahu, bukan? Ya, benar kan? Ya, Pak Rusandi yang sering dengan kita di sini, saya baru dapat berita dari anak hari Jumat operasi, dan ini bukan operasi besar, hanya jantungnya aja. Tapi sudah oke, kemarin sudah saya teks, dia sudah jawab ya. Saya hanya bilang dia kan bisa sehat kan, benar nggak? Pulang beberapa hari kemudian ada masalah napas sesak. Dan saya hanya kasih tahu kalau umur tambah gampang sekali napas sesak. Dengan batuk sedikit aja napas sesak. Jadi harus hati-hati. Oke? Kita ini benar. Nah, oleh karena sisa hidup kita yang ini mau cari apa lagi? Benar nggak? Kalau masih muda ingin jadi insinyur, dokter atau ini kita mesti serius belajar benar bukan supaya bisa dapat bisa dapat ya. Bikin kue aja juga harus serius baru bisa bikin kue yang bagus. Kalau enggak kan bangkrut. Kita harus hidup ini. Saya hanya ingin cari apa lagi? Benar nggak? Saya bukan bilang kita nggak makan, kita nggak jalan-jalan, itu semua ada kebutuhan. Ya, keluarga, ada income yang terus masuk, nggak salah. Tapi itukah kita hidup untuk ini? Untuk itukah kita hidup? Dan yang di sini katakan mengenal yang maha kudus. Itu memperoleh apa? Pengertian. Saudara tahu nggak? Saya boleh ngomong, siapapun boleh ngomong, pendeta paling hebat di dunia ini ngomong pun, tapi kalau saudara punya otak itu tertutup, nggak dapat pengertian, pulang kosong sama sekali. Benar? Kosong. Kenapa ini tidak ada pengertian? Nggak nangkap. Datang ke sana ngelamun gini, oh sudah habis KKR surat. Benar? Jangan sampai demikian, karena pengertian inilah yang bisa membuat kita tahu siapa dia, berapa besarnya dia. Saya tetap terus memuji syukur kepada Tuhan, kok kita ini bisa ditarik oleh dia. Kasih. Kalau bukan dia, kita terpencar kemana-mana, tersesat di mana-mana, hilang di mana-mana. Kita harus mengucap syukur bahwa kita mengenal dia. Oleh karena itu, kalau saudara rindu untuk punya pengertian, ingat pengertian ini bukan saja pengetahuan yang hebat, ya, tetapi pengertian di dalam semua langkah hidup kita. Senang kan punya teman atau teman jalan atau suami istri atau keluarga yang punya pengertian, kan? Bukan kan? Amin. Jangan yang kita baru ngomong belum selesai ngomong dia sudah potong dan langsung ancam-ancam gitu, marah-marah gitu. Kan gak enak kan hidup ini. Tapi kalau orang punya pengertian, kalau kita
salah mengerti, kita ngomong, dia tidak langsung begini ke kita, tapi dia memberikan kejelasan. Enak bukan? Kalau punya suami kayak gitu baik nggak? Oh iya, semuanya. Semua ingin ya? Begitu juga tidak? Puji syukur, gara-gara. Oke, nah ini kita di sini dalam beberapa menit ini kita akan belajar satu di dalam Mazmur 1. Baca Mazmur 1 ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 6. Kita baca. Karena yang menulis ini adalah Raja Daud, bapak dari orang yang paling berhikmat, yaitu Salomo. Ya, dia tidak sehebat anaknya, tetapi ini kita sama-sama baca. Saya ajak saudara untuk baca yang genap, saya ayat yang ganjil. 1, 2, saya dulu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalan nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang suka menjaga Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitupun pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Ayat 6 sama-sama. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kebinasaan. Praktikkan ini dalam hidup. Hidupin deh ini apa yang dilakukan. Yang pertama, berbahagialah. Jadi kita ingin disebut berbahagia dan diberkati. Kata lain berbahagia ini bless, ya diberkati, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu orang tidak percaya. Ya, tidak percaya. Yang waktu kita ngomong firman Tuhan, dia tidak percaya. Meskipun itu luar biasa, dia tidak percaya. Karena itu dia punya hati sudah gelap, sudah tutup semua dengan segala macam ketidakpercayaan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri itu saya lihat ini ya, ini saya lihat CD yang tidak menurut nasihat, yang tidak berdiri. Biasanya nasihat bisa dari jauh dekat. Dan ini jangan berdiri dengan orang berdosa. Orang berdosa ini adalah orang yang hidupnya tidak percaya kepada Tuhan, ataupun percaya tetapi perbuatannya beda. Perbuatannya kejahatan, atau tidak melakukan kehendak Tuhan. Ingat, orang yang berdosa itu bukan saja orang yang melakukan kejahatan, ya, atau apa yang namanya seperti sini membunuh dan itu semua yang jahat, tetapi yang tidak melakukan kehendak Tuhan itu di mata Tuhan itu sudah orang berdosa dan tidak sampai kepada apa yang Tuhan katakan atau target yang Tuhan mau. Itu di dalam 1 Yohanes itu juga sudah berdosa. Oleh karena itu semua kita adalah orang berdosa. Tetapi saya hanya jangan sampai saudara oh ya benar. Tapi barang siapa yang datang dalam Kristus, datang menerima Kristus, firman Tuhan katakan dia bukan orang berdosa lagi, tapi dia disebut orang benar. Orang benar bukan karena dia yang benar, tetapi karena Tuhan Yesus yang bayar harga dosanya sehingga dia menjadi orang benar. Amin. Itu yang harus beda. Dulu memang saya pengacau, tapi sejak saya terima Tuhan Yesus, saya berubah. Saya mau diubahkan. Saya mau menjadi manusia ciptaan baru. Tadi kita lakukan dari ciptaan baru.
Nah sekarang kita lihat di sini, dan ia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, pertama berdiri kan, kedua duduk dalam kumpulan pencemooh. Di sini kita itu punya pilihan dalam hidup setiap hari. Mau bergaul dengan siapa, kita punya pilihan. Kalau kita hanya duduk dengan orang yang katakanlah minum, mabuk, habis itu bicara tentang bagaimana cepat kaya, pergi ke kasino, terus tidak lama bicara ngomongnya yang kotor-kotor, kira-kira kita jadi apa tuh? Sama kotor. Sama kan, benar nggak? Jangan duduk dengan mereka. Kita tidak salah, boleh kenal, tapi kita kenal untuk memberitakan mereka jalan yang benar itu, bukan menjadi satu dengan mereka. Karena kita kalau namanya kerja di mechanical shop untuk order mobil bikin perbaikan, pasti baju kita akan kena kotor, bukan? Harus itu terpisah. Ini ayat ini berkata ini, tapi bukan berarti saya tidak ingin kenal yang lain. Saya kenal, belajar dari Tuhan Yesus. Dia kudus, mulia, tapi kadang-kadang dia bergaul dengan pemungut cukai, orang perempuan yang tidak benar. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan mereka, membuat mereka kenal siapa jalan Tuhan. Ini harus kita miliki dalam hidup kita. Jadi jangan ada family datang dari Indonesia itu sudah terkenal di sana nggak benar, terus kita menjauhi dari dia. Jangan. Kita dekat, tapi jangan dengar dia punya omongan. Kita yang harus menjadi berita untuk dia, keselamatan untuk dia. Nah, yang kedua di sini katakan, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Siapa di sini yang punya kesukaan adalah firman Tuhan? Taurat Tuhan ini, kalau zaman sekarang kita bilang Alkitab, firman Tuhan. Kesukaan. Mungkin ada yang suka Netflix sekarang. Oh, ada kayak ini yang lain baru lagi, ya. Atau Korean drama, KTV. Ada lagi. Atau sekarang Korea sudah kalah, Cina pun. Ya, boleh. Kalau baca firman Tuhan baru 5 menit, maka sudah ngantuk. Tapi kalau lihat yang itu berjam-jam, seri-seri, tidak pernah berhenti. Itu menunjukkan apa kesukaan kita. Kesukaan kita harusnya Taurat. Taurat itu di zaman sekarang kita bilang firman Tuhan. Ya, bukan saja kesukaan, ya, tetapi merenungkan. Bukti dari kita suka Tuhan itu, yang dipikirkan itu adalah, yang direnungkan itu di pikiran dan di hati itu adalah firman Tuhan. Siapa di sini yang hari ini dengar firman Tuhan, keluar di situ sudah lupa ini yang kita bicara? Benar nggak? Ada begitu kan? Tetapi kalau orang yang benar, oh tadi itu apa yang saya baca, ayat yang kita baca, artinya apa? Mulai merenungkan. Oh ini artinya Roh Kudus itu akan berbicara kepada kita saat kita mulai membuka diri untuk berbicara kepada Dia. Dia akan memberikan ini, ayat ini, hubungan dengan ini, arti ini, semakin membuat kita ada satu transformasi dalam hidup. Karena kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan, tapi kalau kita tidak cinta firman Tuhan, itu menunjukkan apa kira-kira? Benar nggak? Kita tidak ada keseriusan. Di sini katakan merenungkan. Saya tidak selalu baca firman Tuhan, tetapi waktu saya nyetir, saya bicara, saya duduk sendiri, yang saya pikirkan arti dari firman Tuhan. Bagaimana saya bisa menghidupinya di dalam hidup ini? Atau bangun datang langsung pikirannya itu terus sampai akhir selesai hanya yang dipikirkan. Saya tahu ada orang yang mulai dari buka, bangun tidur langsung bicara soal uang, sampai mau tidur uang terus. Saudara pernah lihat di akuarium ikan hias, ikan mas itu kan mulutnya mas koki, iwak koki namanya, iwak koki orang Jawa. Itu artinya apa? Uang.
bisa membawa kita kepada hilang di muka bumi ini. Ya, hari ini ayat yang ketiga dikatakan ia seperti pohon. Kalau orang yang merenungkan, ia seperti pohon. Saudara kalau mau tanam satu pohon pasti akan memilih tempat yang ada air, bukan? Atau di tepi aliran air. Kalau pohon yang tertanam demikian akan bertumbuh, akan berakar dan akan berbunga, bahkan akan berbuah. Bahkan bukan buahnya sedikit, buahnya banyak, dan tiap tahun buahnya makin banyak. Ingin hidup ini begitu? Ada orang bisa pada masa muda naik gitu. Saya ketemu banyak orang namanya, kita suka bergaul. Masa muda tuh waduh kayak pamor banget, hebat banget. Tapi masa tua mulai turun. Dan rasanya kayak kosong dalam hidup mereka. Dan akhirnya banyak yang meninggal di dunia ini dalam kesedihan. Saya kasih tahu, banyak orang meninggal dunia bukannya mengucap syukur kepada Tuhan untuk hidup yang sudah berikan, tapi penuh dengan apa? Penyesalan. Aku belum melakukan ini, aku menyakiti orang ini, aku ini terus, tapi sudah terlambat. Ingat loh, setiap kita ini punya masa. Sekarang ini kalau saya mau pergi kerja di orang, pelamar juga orang belum tanggal berakhir sudah. Kita punya anak-anak gereja kemarin umur 50-an. Mereka bilang sekarang kalau mau cari kerja umur 50-an itu sulit. Karena anak muda umur 30 kan 5 menit kita masih begini-begini, dia kan sudah jalan komputer. Benar kan? Beda. Kita harus tahu bahwa masa ini, oleh karena itu mulai sekarang Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Tapi hati kita di mana? Benar nggak? Hati kita di mana? Tidak salah kita punya pekerjaan, punya bisnis kita, tapi semuanya kita harus sediakan waktu. Ya, dan tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada pepatah bilang tangannya itu kayak apa saja dia pegang jadi emas. Kayu kering aja jadi emas. Berarti apapun yang dia kerjakan itu berhasil. Saudara rindu sisa hidup saudara begitu? Amin. Ingin supaya anak cucu pun menjadi orang-orang yang demikian. Ingat loh, terus pikiran loh. Kita bisa masuk surga karena Tuhan Yesus. Apa cucu kita masuk surga? Perlu dipertanyakan. Benar nggak? Saya tadi malam lihat itu di perpisahan yang paling menjadikan. Pada waktu Tuhan bilang kita ke sorga dan anak cucu kita dilempar ke neraka. Saya kasih tahu, tidak ada kesedihan yang lebih sedih dari itu. Oke, kita selesaikan dengan sun. Bukan demikian orang fasik, seperti sekam yang ditiupkan angin. Orang fasik, orang tidak percaya itu bagaikan sekam. Sekam itu rumput-rumput kering gitu, rapis itu, ya. Itu akan ditiup angin, tidak ada orang yang mengingat. Saudara perhatikan, sekarang ini ya saya suka dengar berita atau apa, tapi tiap kali ada orang-orang yang seperti Mother Teresa kita bilangnya, tiap kali kalau nama itu disebut tuh kayak waduh, orang hormat banget gitu. Tapi Idi Amin yang dulu suka bunuh orang gitu, orang benar langsung begini. Benar kan? Kita harus ini. Hidup ini tanpa kita sadari kita menjadi berkat ataukah kita menjadi momok celaan orang. Mau terus bukan untuk cari pujian, tapi dipuji lebih bagus dong. Berapa banyak cerita ada anak datang melamar di satu perusahaan. Dia tidak terlalu pintar, tapi pada waktu manajer tahu nama anaknya ini langsung, saya mau kamu. Yang lain pintar-pintar, sana. Saya mau kenapa? Baru tahu, papa dulu pernah terjadi ini perusahaan bikin nama begini. Benar nggak? Anak langsung gini. Kita ingat setiap kali kita lakukan apa tuh, nama baik itu turun-turun. Kita amin kan? Pokoknya kalau
kita nama baik, pasti orang akan, Tuhan juga yang akan membuat orang tahu siapa kita. Ayo, sisa hidup kita ini mau berbuat apa? Baik nih. Baik, benar dan baik, dan turut lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 5, sebab itu orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Ingat, bicara tentang penghakiman, akan ada penghakiman, tidak tahan. Woi, saya pernah dengar satu orang katakan, aku tiap kali dengar berita yang menakut, aku takut. Kenapa takut? Banyak dosa besar. Om Sen baru bicara firman Tuhan, aku takut. Kenapa? Takut banyak dosa, karena belum mau bereskan. Punya istri di sini, punya simpanan di sini, jadi dia tahu. Dia tahu. Dia takut tuh kalau di grup. Tidak tahan banget. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Saya sudah berapa kali bukti kalau orang yang tidak cari Tuhan datang ke sini mental. Karena di sini kita bicara Tuhan, mereka mental bukan? Tapi kalau saudara masih ada di sini, berarti tidak sempurna, tidak apa-apa. Yang penting belajar terus. Nanti Tuhan akan. Jangan lari. Ya, ya. Saya sudah berapa kali undang orang datang ke sini langsung, aduh, Om saya ngomong terlalu kudus, kita nggak bisa tahan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tuhan mengenal kita. Amin. Jangan kayak kosong dalam hidup ini. Pada perjalanan dalam hidup ini bisa saja kita mengalami kesendirian dalam hidup ini. Suami meninggal, orang-orang kasih ini, tapi kita tidak pernah takut atau khawatir atau rasa kesepian. Karena siapa? Tuhan mengenal kita. Yang lebih penting, Tuhan mengenal kita atau Prabowo mengenal kita? Tuhan. Prabowo mungkin baik, saya nggak bicara soal. Tapi dia kan terbatas manusia. Dia kenal kita, tahu pergi ke sana Jakarta lagi sudah lupa. Maka kita di sini mesti belajar kenal terus, oke? Tiap kali ketemu siapa aku, masih ingat gak? Ya, mesti itu. Baru tahu, lupa. Tapi kalau Tuhan, Dia Maha Kuasa. Firman Tuhan katakan setiap planet yang bergilir-gilir itu pada hari saja sudah begitu banyak. Apalagi firman Tuhan katakan Ia mengenal satu persatu. Rambut kita yang jatuh pun Dia hitung. Kita sendiri nggak mungkin bisa hitung, bukan? Tapi Dia hitung. Kenapa? Dia Tuhan. Oleh karena itu tidak ada yang lebih mulia ini selain dikenal Tuhan dan kita mengenal. Nothing greater than that. Mengenal Dia. Mengenal. Ada kerinduan untuk mengenal Dia. Amin. Amin. Kalau mau kenal orang tertentu nggak salah, tapi jangan melebihkan mereka daripada Tuhan. Karena Tuhan yang bekerja, Dia akan membawa orang-orang yang tidak kita kenal bisa untuk mengenalnya. Terbukti dalam hidup kita. Ya, di dalam hidup kami berdua ini ada namanya Pak Hendro dengan Bu Fong Mei. Pada waktu kita baru buka gereja, mereka datang ke Australia. Kita tidak kenal, melalui orang lain kenal akhirnya datang di rumah kita. Tetapi mereka berdua suami istri dengan anaknya ada dua, Susanto dan Irwanto. Sampai hari ini pun mereka mengasihi kita dua ini kayak lebih dari saudara sendiri. Saya kasih tahu kenapa. Saudara ini benar, tapi belum tentu 2 minggu telepon satu sama lain. Tapi dia hampir tiap hari telepon, Ci, baik ya, mau makan apa, kurang apa, dia pasti telepon terus. Itu Tuhan yang mereka dulu nggak kenal, bukan family, bukan orang Timur. Orang Timur kebanyakan kita basa-basi aja. Padahal dari satu desa kadang-kadang. Benar kan?
Tapi itu saya hanya kasih tahu. Kalau Tuhan yang berbuat demikian, Dia akan mencari orang untuk mengasihi kita. Anaknya kitanya. Oleh karena itu hari ini, rindukah, kita akan selesaikan. Rindukah kita memiliki hikmat Tuhan itu? Amin. Ingat loh, yang milik Tuhan itu bisa tahu negara ini bagaimana, presiden ini gimana, perusahaan ini gimana, sahamnya naik turun, bisa tahu. Dan waktu kita bergaul dengan orang, Tuhan sudah kasih tahu. Ini mah bukan temen ini. Cepat-cepat kamu jauhi dia. Tuhan kasih tahu. Kasih tahu. Karena ini hanya merongrong hidupmu, merongrong. Mau cari pacar pun begitu. Baru ini dia udah tahu. Kita mau cari menantu, ini rata-rata kita sekarang lagi cari menantu untuk cucu kita nih. Kita langsung kapan hari ke sana ada satu anak naksir cucu kita. Tapi waktu dia main melayang, datang rambutnya kayak perempuan. Langsung saya bilang, Karissa, never like yang kayak gitu. Karena ini ada DNA campur-campur kita nggak tahu. Benar nggak? Kita langsung tahu itu. Ini kita harus apa adanya, ini praktikal dalam hidup kita. Kita ingin benar-benar itu Tuhan akan memberitakan kita. Amin. Mau? Tapi harus satu, ya, hikmat Tuhan itu permulaan berarti ABCD-nya, dan berikutnya lalu apa? Ya, perjamuan kita sekarang ini. Mari kita saat ini permulaan dan lakukan apa yang Tuhan mau. Mari kita siapkan hati kita perjamuan kudus. Tapi datang dengan rindu mengenal Tuhan Yesus, karya yang Dia inginkan dalam hidup kita.